Om Swastiastu. Hal yang melatar belakangi kita sebagai seorang ASN untuk belajar tentang akuntabilitas PNS yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Sebagai pelayan publik, 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di mana fungsi-fungsi ASN ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan juga dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada publik. Selanjutnya terkait konsep akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Maksudnya di sini adalah bagaimana seorang ASN dapat mempertanggungjawabkan kembali tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagai seorang pelayan publik. Contohnya laporan kas bulanan oleh seorang bendahara kantor. Bendahara tersebut harus tahu jika misalnya ada uang yang kurang atau uang yang lebih. Bendahara tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan kemana, untuk apa saja, dan dari mana saja uang tersebut berasal. Jadi, segala sesuatunya tercatat dan dapat ia pertanggungjawabkan. Contoh lainnya misalnya laporan inventarisasi ruangan terkait pengadaan barang, adanya barang yang rusak atau bahkan barang yang hilang, serta tercatatnya segala sesuatu jumlah barang yang ada di ruangan tersebut. Jika ada hal yang tidak sesuai, maka inventaris wajib tahu apa yang terjadi sebagai bagian dari pertanggungjawabannya terhadap amanah atau kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai seorang inventaris. Sebagai seorang PNS, sudah menjadi kewajiban kita untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, dan kita juga berkewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan kembali tugas dan tanggung jawab tersebut baik di depan atasan maupun di depan publik. Sebagai seorang pelayan publik, PNS memiliki amanah untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga yaitu memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, di mana hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, di mana laporan ini bisa dalam bentuk laporan kinerja yang merupakan perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok ataupun institusi tersebut, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas diartikan sebagai sebuah kewajiban, di mana kewajiban ini menunjukkan adanya tanggung jawab yang akan menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi ada dua, dapat berupa penghargaan atau reward, dan juga berupa sanksi atau punishment. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, proses setiap individu atau kelompok ataupun institusi akan diminta pertanggungjawabannya secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Mengapa akuntabilitas ini penting? Sebagai pelayan publik, PNS harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai PNS di hadapan publik. Akuntabilitas publik seorang PNS memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan users yang lebih luas, termasuk di dalamnya masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif, dan juga di lingkungan pemerintah itu sendiri, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun daerah. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam, yaitu
1. Akuntabilitas vertikal dan 2. Akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintahan daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada DPR. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah, yaitu kepada publik, misalnya pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan tekanan dari warga masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping, yaitu kepada pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah lembaga pemilihan umum yang independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu 1. Akuntabilitas personal, yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pribadi yang akuntabel adalah pribadi yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan masalah. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antar individu dan lingkungan kerjanya, misalnya antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja adalah sebuah institusi yang biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada istilah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok sangat dibutuhkan. Yang keempat, yaitu akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja PNS. Jadi, akuntabilitas stakeholders adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sobat CPNS, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan nilai-nilai aneka. Salah satunya adalah nilai akuntabilitas. Lalu, apakah itu mekanisme akuntabilitas? Itulah yang akan kita cari tahu di video ini. Materi yang akan kita bahas adalah indikator keberhasilan, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, serta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Indikator keberhasilan. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum atau accountability for probity and legality. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. 2. Akuntabilitas proses atau proses accountability. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. 3. Akuntabilitas program atau program accountability. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai
Dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? 4. Akuntabilitas kebijakan atau policy accountability. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. B. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan terwujud jika tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia terdapat 3 alat akuntabilitas antara lain: 1. Perencanaan strategis atau strategic plans yang berupa rencana pembangunan jangka panjang nasional atau daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah, dan rencana kerja pemerintah nasional atau daerah. 2. Kontrak kinerja. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari peraturan pemerintah atau PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. 3. Laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, bagaimana caranya? Lingkungan kerja yang akuntabel diperoleh dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu tentukan tanggung jawab dan tujuan, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, serta berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Bab 4. Akuntabilitas dalam konteks. A. Transparansi dan akses informasi. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau disingkat dengan KIP. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tercantum tujuan dari keterbukaan informasi publik. Yang pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi. Pada pasal 1 ayat 2, informasi publik terbagi dalam 2 kategori. 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. 2. Informasi yang dikecualikan, yaitu informasi publik yang perlu dirahasiakan. Pengecualiannya tidak boleh bersifat permanen. Ukuran untuk menjadikan suatu informasi publik dikecualikan atau bersifat rahasia adalah 1. Undang-undang, 2. Kepatutan, dan 3. Kepentingan umum.
Aksesibilitas informasi bersandar pada beberapa prinsip. Yang pertama, Maximum Access Limited Exemption. 2. Permintaan tidak perlu disertai alasan. 3. Mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. 4. Informasi harus utuh dan benar. 5. Informasi proaktif. 6. Perlindungan pejabat yang beretikat baik. B. Praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Pada umumnya, fraud terjadi karena 3 hal yang dapat terjadi secara bersamaan, yaitu 1. Peluang untuk melakukan fraud. 2. Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. 3. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Keberhasilan pembangunan suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang anti kecurangan biasanya dikaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama, komitmen dari top manajemen dalam organisasi. 2. Membangun lingkungan organisasi yang kondusif. 3. Perekrutan dan promosi pegawai. 4. Pelatihan nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan. 5. Menciptakan saluran komunikasi yang efektif. Dan 6. Menegakkan kedisiplinan. C. Penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, dan pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. D. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Informasi dan data yang tersimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus relevan, reliable atau dapat dipercaya, understandable dapat dimengerti, serta comparable atau dapat diperbandingkan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. E. Konflik kepentingan. Tipe-tipe konflik kepentingan dibagi menjadi 2. Yang pertama, keuangan. Penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk kepentingan pribadi. 2. Non-keuangan. Penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Bagaimana cara mengidentifikasi konflik kepentingan? Pertama, tugas publik dengan kepentingan pribadi. 2. Potensialitas. 3. Proporsionalitas. 4. Reason of mind. Dan 5. Janji. Konsekuensi kepentingan konflik. 1. Hilangnya atau berkurangnya kepercayaan pegawai dan stakeholder. 2. Memburuknya reputasi pribadi atau reputasi institusi. 3. Tindakan indisipliner. 4. Pemutusan hubungan kerja. 5. Dapat dihukum baik perdata atau pidana. Halo Sobat PNS, apa kabar kalian? Materi hari ini kita akan mempelajari tentang akuntabilitas PNS. Bagaimanakah menjadi PNS yang akuntabel? Berikut penjelasannya. Lalu seperti apakah PNS yang akuntabel? Jawabannya adalah PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Adapun akuntabilitas dalam hal akses informasi. 1. PNS tidak boleh mengungkap informasi atau dokumen resmi institusi. 2. Tidak menggunakan informasi resmi untuk kepentingan komersil. Akuntabilitas dalam hal perilaku. PNS diharapkan bertindak sesuai dengan kode etik yang berlaku,
tidak diskriminasi terhadap anggota masyarakat, memiliki lingkungan kerja yang harmonis, memperlakukan anggota masyarakat dengan hormat dan sopan, membuat keputusan yang adil, dan melayani stakeholders dengan memberikan informasi dan kebijakan. Transparansi dan akses informasi. 1. PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. 2. PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersil untuk diri mereka ataupun orang lain. 3. PNS mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi, dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan pimpinannya di tingkat kementerian, lembaga, ataupun daerah. Sebagai seorang PNS, kita harus menjaga perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Apakah itu? 1. PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. 2. PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. 3. PNS hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaannya. 4. PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan. 5. PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap komputasi dan komunikasi, fasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab. 6. PNS berhati-hati untuk memastikan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan. Dan terakhir, PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sebagai seorang PNS, kita wajib menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Bagaimana caranya? 1. PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. 2. PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. 3. PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya. Yang keempat, PNS melaporkan setiap perilaku curang atau korup. 5. PNS melaporkan setiap pelanggaran kode etik. Yang terakhir, PNS memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Selanjutnya, adapun perilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. 1. PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. 2. PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. 3. PNS mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. Yang keempat, PNS diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. Yang keenam, PNS menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang keenam, PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Dan yang terakhir, PNS tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan serta memanfaatkan dirinya bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. 1. PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. 2. Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi, maka PNS dapat memilih untuk kepentingan umum. 3. PNS memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Situasi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan meliputi hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan lembaga yang melampaui tingkat hubungan kerja profesional, menggunakan keuangan organisasi dengan bunga secara pribadi. 4. Jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Pengambilan keputusan yang akuntabel bagi PNS yakni memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, serta mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan.